Jadi pada vlog kali ini aku mau share pengalaman belajar aku di kampus, khususnya saat pembelajaran mata kuliah pengelolaan pendidikan. Mata kuliah pengelolaan pendidikan ini diampu oleh Profesor Dr. Dedi Ahmad Kurniadi MPD dan juga Bapak Husni Hamdani MPD. Teruntuk Bapak jika menonton video ini, punten ya Pak, izin share pengalaman belajar saya yang berkesan ini dan sedikit berbagi ilmu pada teman-teman online saya. Oke, untuk mengefektifkan durasi, langsung aja kita mulai pada pembahasan pertama, yaitu wawasan dasar dalam pengelolaan pendidikan. Kita mulai dari konsep dasar pengelolaan pendidikan. Kata pengelolaan pendidikan itu berasal dari kata manajemen, sedangkan istilah manajemen sama artinya dengan administrasi. Oleh sebab itu, pengelolaan pendidikan dapat diartikan sebagai upaya untuk menerapkan kaidah-kaidah administrasi dalam bidang pendidikan. Selanjutnya adalah fungsi dan prinsip pengelolaan pendidikan. Kita mulai dari fungsi terlebih dahulu. Pertama itu membuat keputusan. Dengan urutan langkah, yang pertama menentukan masalah, yang kedua menganalisa situasi yang ada, lalu mengembangkan dan menganalisa alternatif-alternatif kemungkinan, lalu yang terakhir itu memilih alternatif yang paling mungkin. Yang kedua itu ada merencanakan. Merencanakan ini mengandung prarencana, merumuskan, perincian, implementasi, evaluasi, sampai revisi dan perencanaan kembali. Yang ketiga adalah mengorganisasikan. Lalu yang keempat, mengkomunikasikan. Mengkomunikasikan di sini berarti menyalurkan informasi, ide, penjelasan, perasaan, pertanyaan dari orang yang satu kepada orang yang lain atau dari kelompok yang satu kepada kelompok yang lain. Yang kelima adalah mengkoordinasikan. Fungsi koordinasi adalah mempersatukan unit-unit dan menciptakan setiap unit itu untuk saling melengkapi dan mendukung unit yang lainnya. Yang keenam itu mengawasi, dan yang terakhir itu menilai. Adapun prinsip-prinsip dalam penilaian yang tidak boleh diabaikan, yang pertama itu komprehensif, yang kedua kooperatif, dan yang ketiga ekonomis. Selanjutnya adalah pendekatan-pendekatan dalam pengelolaan pendidikan. Yang pertama itu ada pendekatan organisasi klasik, kedua pendekatan hubungan manusia, dan yang ketiga adalah pendekatan perilaku. Lalu selanjutnya ada permasalahan dan pengembangan pengelolaan pendidikan. Ini meliputi sistem desentralisasi dalam pengelolaan pendidikan, lalu ada penerapan otonomi dalam pengelolaan pendidikan tinggi, lalu ada profesionalisasi jabatan tenaga kependidikan, dan yang terakhir kendali mutu pendidikan nasional. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu organisasi pendidikan. Ini aku belajar jenis-jenis organisasi. Nah, jenis organisasi itu terbagi menjadi dua, yaitu organisasi formal dan organisasi informal. Ada bentuk organisasi yang terdiri dari tiga, yaitu bentuk organisasi jalur, bentuk organisasi garis, dan yang terakhir itu bentuk organisasi fungsional. Aku juga mempelajari organisasi dan manajemen pendidikan nasional, otonomi sekolah, dan yang terakhir bagaimana pengawasan sekolah. Nah, kita masuk ke pembahasan ketiga nih. Nah, pembahasan ketiga adalah manajemen sekolah. Yang pertama ada fungsi manajemen sekolah. Nah, fungsi manajemen sekolah ini terdiri dari dua unsur, yaitu human element dan juga material element. Manajemen pendidikan di sekolah mempertumbuhkan kegiatan yang bersifat khusus, yaitu pendidikan dan pengajaran, yang merencanakan, mengorganisir, dan memimpin sumber-sumber manusia dan barang-barang untuk membantu pelaksanaan agar mampu melaksanakan situasi belajar mengajar sesuai dengan tujuan sekolah tersebut. Di samping itu pula disesuaikan dengan kebutuhan dan minat siswa, guru-guru maupun dengan warga dalam lingkungan masyarakat daerah tersebut. Selanjutnya ada prinsip-prinsip pengelolaan sekolah. 1. Memprioritaskan tujuan di atas kepentingan pribadi dan kepentingan mekanisme kerja. 2. Mengkoordinasi wewenang dan tanggung jawab. 3. Memberi tanggung jawab pada personil sekolah hendaknya sesuai dengan sifat-sifat dan kemampuannya. 4. Mengenal secara baik faktor-faktor psikologis manusia. Dan yang kelima, relativitas nilai-nilai. Selanjutnya ada bidang-bidang kegiatan pengelolaan sekolah, mulai dari pengelolaan program pengajaran, pengelolaan kesiswaan, pengelolaan personil sekolah, pengelolaan keuangan, peralatan perlengkapan dan gedung sekolah, dan yang terakhir pengelolaan hubungan sekolah dengan masyarakat. Selanjutnya pembahasan keempat yaitu kepemimpinan pendidikan di sekolah. Kita mulai dari pengertian kepemimpinan pendidikan. Menurut Fred E. Fiedler, kepemimpinan adalah individu di dalam kelompok yang memberikan tugas, pengarahan,
dan pengorganisasian yang relevan dengan kegiatan-kegiatan kelompok. Kemudian ada tipe-tipe kepemimpinan pendidikan. Pertama, ada kepemimpinan otoriter, laissez-faire, demokratis, visioner, karismatik, dan yang terakhir adalah kepemimpinan liberal. Adapun syarat-syarat pemimpin di pendidikan, mulai dari rendah hati dan sederhana, bersifat suka menolong, sabar dan memiliki kestabilan emosi, percaya kepada diri sendiri, jujur, adil dan dapat dipercaya, dan keahlian dalam jabatan. Seorang pemimpin juga harus memiliki keterampilan dalam memimpin, keterampilan dalam hubungan insani, keterampilan dalam proses kelompok, dalam administrasi personil, dan keterampilan dalam menilai. Sebelum kita memasuki pembahasan selanjutnya, dari tadi kalian nyimak sambil menyaksikan proses pembelajaran kan? Nah, di mata kuliah ini kita tidak hanya melakukan proses pembelajaran di dalam kelas, namun kita melakukan observasi ke lapangan, bermain role playing para pemimpin dengan tipe kepemimpinan yang beragam, dan juga melakukan pameran sekolah. Gitu guys, lanjut ya, kita masuk ke pembahasan supervisi pendidikan. Kita mulai dari konsep dasar dulu ya. Menurut Kimball Wiles pada tahun 1956 berpendapat bahwa supervision is an assistant in the development of a better teaching learning situation, yaitu suatu bantuan dalam pengembangan atau peningkatan situasi belajar mengajar yang lebih baik. Pun pendapat menurut Oteng Sutisna pada tahun 1982 yang menjelaskan bahwa pandangan baru tentang supervisi terdapat ide-ide pokok seperti menggalakkan pertumbuhan profesional guru dan mengembangkan masalah-masalah belajar mengajar dengan efektif. Jadi, supervisi pendidikan dapat diartikan sebagai bimbingan profesional bagi para guru. Fungsi supervisi pendidikan meliputi menyelenggarakan inspeksi, penelitian hasil inspeksi berupa data, penilaian, latihan, dan pembinaan. Adapun tujuan supervisi menurut N.A. Ametembun pada tahun 1981 bahwa tujuan supervisi adalah untuk mengembangkan situasi belajar mengajar yang baik. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang berikutnya, yaitu manajemen mutu pendidikan. Di lembaga pendidikan, manajemen mutu adalah metode untuk mengelola semua sumber daya pendidikan untuk menghasilkan layanan pendidikan yang memenuhi atau bahkan melampaui persyaratan pelanggan. Diperlukan suatu strategi yang mendasar bagi pelaksanaan manajemen mutu pendidikan untuk mencapai hasil yang diinginkan sesuai dengan sasaran mutu yang telah ditetapkan. Oke, pembahasan berikutnya adalah pengelolaan kurikulum. Sebagai suatu program pendidikan untuk mencapai sejumlah tujuan pendidikan tertentu, kurikulum perlu dikelola agar segala kegiatan pendidikan menjadi hidup dan produktif. Karena itu, pengelolaan merupakan kegiatan engineering, yaitu kegiatan to produce, to implement, and to appraise the effectiveness of the curriculum. Adapun tahap pengelolaan kurikulum yang meliputi perencanaan, pengorganisasian dan koordinasi, pelaksanaan, dan pengendalian. Selanjutnya, pembahasan manajemen pendidik dan tenaga kependidikan. Di tingkat nasional, pengelolaan tenaga kependidikan merupakan langkah penting dalam mewujudkan sistem pendidikan nasional yang efektif dan efisien. Tenaga-tenaga handal dalam dunia pendidikan hanya akan diperoleh jika sistem pendidikan telah memiliki mekanisme yang ideal untuk melakukan perekrutan, seleksi, penempatan, pembinaan, evaluasi, dan pemberhentian yang tepat. Tenaga kependidikan memiliki 3 jenis, yaitu tenaga struktural, tenaga fungsional, dan tenaga teknis penyelenggara pendidikan. Oke, sejauh ini gimana guys? Masih merhatiin kan? Oke, kita masuk ke pembahasan 9, yaitu manajemen peserta didik. Menurut Hendayat Sutopo dan Wasti Sumanto pada tahun 1982, pengelolaan peserta didik merupakan suatu penataan atau pengaturan segala aktivitas yang berkaitan dengan peserta didik, yaitu mulai dari masuknya peserta didik sampai dengan keluarnya peserta didik tersebut dari suatu sekolah atau suatu lembaga. Ada juga proses rekrutmen peserta didik seperti yang kita alami dari SD sampai SMA ataupun kuliah, yaitu mulai dari pendaftaran, syarat-syarat pendaftaran, seleksi, pengumuman daftar ulang, sampai ke orientasi calon peserta didik. Dalam pembahasan ini, aku juga jadi tahu nih pembinaan peserta didik itu kayak gimana. Mulai dari pencatatan dan pelaporan kemajuan peserta didik, lalu ada kegiatan OSIS, sampai layanan-layanan khusus yang menunjang kelancaran pengelolaan peserta didik seperti bimbingan sekolah atau
perpustakaan sekolah. Dan masih banyak lagi ya guys. Oke, next kita memasuki ke manajemen sistem informasi pendidikan dan hubungan masyarakat. Gordon B. Davis pada tahun 1974 mengemukakan pengertian sistem informasi manajemen sebagai berikut. There is no agreement on the term management information system. Some writers prefer terms such as information processing system, information or decision system, or simply information system to refer to computer-based information processing system which are designed to support the operations, management, and decision function of an organization. Yang artinya adalah tidak ada persetujuan mengenai istilah sistem informasi manajemen. Beberapa penulis lebih suka menggunakan istilah seperti sistem pengolahan informasi, sistem informasi atau keputusan, atau secara gampang sistem informasi untuk menunjukkan sistem pengolahan informasi yang menggunakan komputer guna menunjang operasi, manajemen, dan fungsi keputusan suatu organisasi. Manfaat teknologi informasi dalam pendidikan yaitu untuk knowledge management tool, learning tool, business management tool, dan analysis or calculating tool. Selanjutnya adalah hubungan sekolah dengan masyarakat. Menurut Kindred Leslie dalam bukunya School Public Relations, hubungan sekolah dengan masyarakat adalah suatu proses komunikasi antara sekolah dengan masyarakat untuk berusaha menanamkan pengertian warga masyarakat tentang kebutuhan dari karya pendidikan serta pendorong minat dan tanggung jawab masyarakat dalam usaha memajukan sekolah. Adapun tujuan menurut Ellsbury itu untuk meningkatkan kualitas belajar dan pertumbuhan anak. Lalu yang kedua untuk meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya pendidikan dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat untuk mengembangkan antusiasme atau semangat saling bantu antar sekolah dengan masyarakat demi kemajuan kedua belah pihak. Selanjutnya adalah manajemen sarana prasarana. Pengelolaan sarana prasarana pendidikan dalam istilah asing dikenal dengan istilah School Plan Administration yang mencakup lahan, bangunan, perabot, dan perlengkapan pendidikan atau sekolah. Pengelolaan sarana dan prasarana dapat diartikan sebagai kegiatan menata, mulai dari merencanakan kebutuhan, pengadaan, inventarisasi, penyimpanan, pemeliharaan, penggunaan, dan penghapusan serta penataan lahan, bangunan, perlengkapan, dan perabot sekolah secara tepat guna dan tepat sasaran. Gimana teman-teman? Sejauh ini udah pada paham belum? Karena kita sudah sampai di pembahasan terakhir yaitu manajemen pembiayaan pendidikan. Zimmelman pada tahun 1975 dengan jelas mengatakan bahwa pembiayaan pendidikan tidak hanya menyangkut analisis sumber-sumber dana, tapi juga menyangkut penggunaan dana-dana itu secara efisien. Semakin efisien sistem pendidikan, semakin kecil dana yang diperlukan untuk pencapaian tujuan-tujuan pendidikan itu. Artinya, dengan anggaran yang tersedia dapat mencapai tujuan pendidikan yang lebih produktif, efektif, efisien, dan relevan antara kebutuhan di bidang pendidikan dengan pembangunan dan masyarakat. Jadi, itulah pembahasan mengenai pengelolaan pendidikan secara singkat dari aku. Mohon maaf bila ada kesalahan dari pengucapan maupun kata. Jika kalian ada yang ingin menambahkan, boleh langsung aja ketik di kolom komentar, karena aku terbuka untuk kita berdiskusi. Terima kasih juga kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video lainnya dari aku. Bye-bye!